Ada baju berlumuran darah di rumah Verdi Sambo. Lihat nih apa saja isinya. Itu ada satu kardus, itu ternyata potongan-potongan manusia yang dipotong menjadi 13. Tapi yang uniknya, wajahnya tidak diapa-apakan. Telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada. Kemudian paru, hati, dan lima masih utuh. Tapi anehnya, sidik jari ada, muka ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang. Berdasarkan penelitian kami, itu korbannya itu tercatat paling sedikit ada 5 jiwa. Dan bisa jadi lebih banyak lagi. Itu ada 9 kejahatan kemanusiaan. Ada persekusi, ada penculikan, ada pembunuhan. Karena itu saya terusang saja sangat aneh dan saya pikir tidak mungkin. Dan ini penyakit lama kita, sama saja dengan penyakit 65. Ada provokasi jenderal dimutilasi, lagi-lagi kena provokasi. Dan memang itu rekayasa terjadi pembunuhan. Sekali lagi, teman-teman tolong jangan mudah terprovokasi dan mengapa kita masih terus gontok-gontokan ya. Sehingga menurut saya memang kasus Sambo ini adalah kasus yang sangat berat dan karena itu mungkin ya besar kemungkinan hakim memberikan hukuman seberat-beratnya. Pembunuhan ini sadis, sangat sadis. Apalagi status dia sebagai polisi dan memaksa orang lain ikut melakukan. Hukuman mati ini buat Sambo ya, yang menginginkan hukuman mati itu 91%. Kemudian hukuman penjara seumur hidup 7%, hukuman 20 tahun penjara 1%, kemudian kurang dari 20 tahun penjara 1%, bayangkan. Dan ini kan polling yang tidak bisa kita rekayasa kan, mereka isi sendiri, kemudian artinya mood masyarakat terhadap hukuman itu begitulah. Hanya memang ya dalam perspektif hak asasi manusia, memang hukuman mati ini selalu pro dan kontra. Kan pembunuhan itu cuma 2 macam aja, 2 tipe. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan, kalau dihitung susah dah berapa ratus cacakan. Tapi yang menarik di sini adalah ternyata mulut korban itu dibelah di bagian perutnya itu, potongannya sedikit kecil-kecil begini. Kemudian juga ada luka-luka yang berbentuk, kita istilahnya luka lecet-tekan berbentuk bundar-bundar di sini. Kita periksa, ternyata di paha kanannya secara mikroskopik ditemukan reaksi radang tadi. Jadi berarti motongnya sebelum tewas. Saya masih tetap mendesak karena sekatan belum selesai, perlunya adanya terus pengungkapan kebenaran. Satu persatu temuan baru terkait tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat mulai terungkap dari hasil investigasi tim khusus yang diketuai Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Ditemukan sejumlah fakta baru. Polri menemukan uang ratusan miliar rupiah serta baju dan sepatu berlumuran darah. Barang ini ditemukan setelah tim sus menggeledah 3 rumah milik Verdi Sambo, yaitu di Kompleks Polri Duren 3 Jalan Saguling 3 nomor 29 dan rumah kediaman mertua Verdi Sambo di Jalan Bangka 9, Bangka 11, Jakarta Selatan. Satunya lagi, polisi juga menggeledah kediaman Verdi di perumahan Cempaka Residence Magelang, Jawa Tengah. Terkait uang ratusan miliar yang ditemukan di Bangka 11, tim sus masih menelusuri asal-usulnya termasuk siapa pemilik duit tersebut, apakah milik Verdi Sambo atau milik siapa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, uang yang ditemukan di rumah tersebut dalam bentuk pecahan dolar Singapura. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo enggan mengomentari adanya temuan uang ratusan miliar tersebut. Menurutnya saat ini tim sus fokus pada pembuktian kasus pembunuhan Brigadir J. Tak hanya uang, polisi juga menemukan baju dan sepatu milik Verdi Sambo di rumah Jalan Bangka 11 itu. Kabarnya baju dan sepatu itulah yang dipakai Verdi Sambo saat peristiwa penembakan Brigadir J pada Jumat 8 Juni lalu. Di baju itu masih didapati lumuran darah, diduga itu adalah darah almarhum Brigadir J. Verdi Sambo disebut-sebut ikut menembak Brigadir J di bagian kepala sebanyak 2 kali. Dedi Prasetyo membenarkan adanya temuan baju dan sepatu tersebut. Menurutnya barang-barang itu milik Verdi Sambo, namun hingga kini sarung tangan hitam yang dipakai Verdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir J belum ditemukan. Kabarnya sarung tangan itu sudah dibuat entah kemana. Seperti diberitakan, Mabes Polri telah menetapkan Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, sebagai
Tersangka Putri Chandrawati diduga kuat mengetahui dan berada di TKP saat Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas dibunuh. Putri Chandrawati dijerat pasal 340 KUHP, Subsider 338 KUHP, Jo pasal 55 dan 56 KUHP. Pada hari ini saudari PC sebagai tersangka, kata Irwasu Mabes Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto di Barreskrim Mabes Polri Jakarta Jumat. Sebelumnya Irjen Pol Verdi Sambo telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa malam. Mantan Kadif Propam Polri itu diduga kuat terlibat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan Verdi Sambo yang memerintahkan Baradae atau Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae untuk menembak Brigadir J. 5 pernyataan keluarga Brigadir J, darah dibayar darah sampai berterima kasih ke pihak yang buka kasus. Setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ditetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus Brigadir J, pihak keluarga Brigadir J bisa bernafas dengan lega. Setelah menyaksikan langsung konferensi pers penetapan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, pihak keluarga menggelar konferensi pers. Bersama kuasa hukumnya Ramos Huta Barat, pihak keluarga menggelar konferensi pers di Hotel Lestari, Jambi pada Selasa malam. Ramos yang menjadi juru bicara keluarga Brigadir J menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang mengungkap kasus ini secara terang benderang. Ini akan meningkatkan citra polisi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap polisi, ujar Ramos. Tidak hanya itu, pihak keluarga Brigadir J memberikan beberapa pengakuan pilu. Berikut deretan pengakuan pilu keluarga Brigadir J. Berharap Kapolri segera mengungkap motif. Perwakilan keluarga Roslin Simajuntak berterima kasih kepada semua pihak yang telah membuat kasus terang kematian keponakannya. Tante Brigadir J ini berharap Kapolri mengungkap motif dibalik kasus kematian Brigadir Yosua. Roslin juga meminta Kapolri beserta tim khusus yang telah dibentuk untuk mengusut tuntas siapa saja pihak yang ikut menutup-nutupi kasus Brigadir J. Sebab kami belum tahu apa motif dibalik ini semua, apa motif sehingga anak kami dibunuh sesadis ini, disiksa, ditembaki. Kami minta agar kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, ujar Roslin. Memberikan pesan untuk Putri Chandrawati. Setelah ditetapkannya Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J, keluarga berpesan untuk istri Sambo, Putri Chandrawati. Keluarga Brigadir J berharap agar Putri berbicara jujur demi mengungkap fakta sebenarnya terkait peristiwa berdarah yang terjadi di rumah Dinas Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Kita harap ia jujur dalam mengungkap perkara ini agar kita semua tidak penasaran lagi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Sangat diharapkan keluarga, kata Ramos Huta Barat Selasa. Darah dibayar darah. Beredar di media sosial unggahan video momen keluarga Brigadir J menonton pengumuman Irjen Verdi Sambo jadi tersangka. Video yang mematik perhatian publik itu berhasil terekam dan dibagikan oleh akun TikTok @diobere. Dalam video singkat itu terlihat keluarga Brigadir J, khususnya orang tua dan sanak keluarga lainnya sedang menonton pengumuman Kapolri yang menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka baru atas kasus pembunuhan Brigadir J. Namun sanak keluarga Brigadir J lainnya justru terdengar menggerutu dengan kata-kata cukup pedas saat ini. Saat ini mereka mengetahui Irjen Verdi Sambo ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Darah dibayar darah, celetuk suara seorang pria dalam video tersebut. Memaafkan Baradae. Baradae saat berada dalam sel sempat menuliskan pesan untuk keluarga Brigadir Yosua. Mengenai itu, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, mengaku telah menerima surat permintaan maaf Barada RE yang dititip melalui kuasa hukumnya. Pihak keluarga mengungkapkan mereka telah memaafkan Baradae. Meski demikian, ia menyatakan bahwa hukum tetap harus ditegakkan sesuai hukuman yang berlaku. Saya sendiri memaafkan, tapi biarlah hukum berjalan karena kita tinggal di negara hukum. Ada aturan yang berlaku, tegas Samuel. Adapun surat permohonan maaf dari Baradae tidak langsung dikirim kepada ayah Brigadir J, melainkan dikirim pihak kuasa hukum melalui pesan ponsel. Berterima kasih kepada pihak yang membuka kasus. Ramos Huta Barat mengatakan pihaknya menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo karena telah berkomitmen mengungkapkan kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut Ramos, dengan demikian maka laporan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir J menjadi lemah. Itu sudah terpatahkan dengan Irjen Pol Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, tandasnya. Ramos melanjutkan keluarga Brigadir J masih menunggu tindak lanjut dari Kapolri dan jajarannya meski Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya Kapolri sempat mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Selain itu pihak keluarga juga masih menanti kabar mengenai motif pembunuhan Brigadir J.
Satu persatu temuan baru terkait tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat mulai terungkap dari hasil investigasi tim khusus yang diketuai Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Ditemukan sejumlah fakta baru. Polri menemukan uang ratusan miliar rupiah serta baju dan sepatu berlumuran darah. Barang ini ditemukan setelah tim sus menggeledah 3 rumah milik Ferdi Sambo, yaitu di Kompleks Polri Duren 3 Jalan Saguling 3 nomor 29 dan rumah kediaman mertua Ferdi Sambo di Jalan Bangka 9, Bangka 11, Jakarta Selatan. Satunya lagi, polisi juga menggeledah kediaman Ferdi di perumahan Cempaka Residence Magelang, Jawa Tengah. Terkait uang ratusan miliar yang ditemukan di Bangka 11, tim sus masih menelusuri asal-usulnya termasuk siapa pemilik duit tersebut, apakah milik Ferdi Sambo atau milik siapa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, uang yang ditemukan di rumah tersebut dalam bentuk pecahan dolar Singapura. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo enggan mengomentari adanya temuan uang ratusan miliar tersebut.